mujizat sertai tiap langkahku. Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama kami dari GSPDI Philadelphia, Sidoarjo. Kita bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami, dalam hidup kami dan keluarga kami. Tak habis-habisnya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena pertolongan-Mu, karena perlindungan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kami sehat, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami minta ampun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Roh Kudus yang mengambil alih. Ada mujizat Tuhan, ada hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari
Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Langit dan bumi pun sujud menyembah kepadamu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau masuk lebih lagi. Bawa kami Tuhan menikmati kekudusan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan
benar Tuhan, kami sangat bersyukur punya Allah, punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang selalu menjawab kami saat kami memanggil-Mu. Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Pakai senantiasa, biarlah apa yang keluar itu benar-benar berasal dari Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, berikan kami telinga dan hati yang mau mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, serta Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini, Minggu 7 Februari 2021. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita patut bersyukur bahwa bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita semua. Dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan kunci berkat yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Ketika kita membaca kitab Kejadian pasal yang ke-26, maka kita biasanya terpersona dengan ayat ke-13 yang berbunyi demikian. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, saya percaya bahwa kita semua menginginkan berkat yang dialami oleh Ishak ini. Dan banyak orang seringkali menganggap bahwa Ishak diberkati berlimpah-limpah karena hanya ia menabur di tanah itu, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Tetapi sebenarnya kunci berkat yang dialami Ishak itu bukan terletak di situ. Sebelum Ishak menabur, Ishak harus mengalami pembentukan oleh Tuhan terlebih dahulu. Kita baca ayat yang pertama dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi pembentukan pribadi Ishak dimulai dan dipaksa ketika ia menghadapi bencana kelaparan. Kelaparan adalah suatu keadaan yang tidak enak. Kebutuhan sekunder dapat ditunda, tetapi kebutuhan pokok tidak dapat ditunda. Kita masih mampu menahan penderitaan akibat mungkin sakit flu atau misalnya sakit yang lainnya. Tetapi kelaparan lebih parah daripada penyakit flu. Pada waktu seseorang menghadapi bencana kelaparan, kondisi keuangan menjadi sangat sulit. Jangankan untuk membayar uang sekolah, untuk makan aja susah. Jangankan untuk membayar listrik, untuk makan saja susah. Dan itulah yang terjadi ketika kelaparan atau kesulitan sedang melanda seseorang. Saudara-saudara, ketika saudara diperhadapkan dengan situasi yang sulit, atau saudara diperhadapkan kepada situasi yang berat, inilah saatnya bagi Tuhan untuk menggiring saudara untuk menerima berkat-berkat-Nya yang berlimpah menurut ukuran daripada Tuhan.
Inilah kesempatan bagi saudara untuk menerima pembentukan diri saudara dari Tuhan, sehingga saudara-saudara siap untuk menerima perkenan dan kelimpahannya. Ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Janganlah pergi ke Mesir untuk mencari berkat. Saudara tahu, Mesir adalah gambaran daripada dunia ini. Ketika Ishak menghadapi kelaparan di negeri itu, ia pergi ke Mesir. Ia ingin pergi ke Mesir supaya masalahnya cepat selesai. Dan itulah yang kita inginkan. Seringkali kita menghadapi masalah-masalah keuangan atau masalah-masalah yang lain dalam hidup ini, kita memiliki kecenderungan untuk mengatasi masalah-masalah itu dengan cara-cara di luar Tuhan. Mengapa? Karena kita terdorong untuk cepat-cepat melihat hasilnya. Manusia memang cenderung tidak sabar. Dia ingin segera melihat hasil. Seringkali pelayanan juga demikian, diukur dari hasil. Seperti kalau jumlah jemaat yang hadir dalam setiap ibadah raya semakin banyak jumlahnya, maka gereja akan dianggap semakin berhasil. Padahal keberhasilan bukan diukur seperti itu. Dalam setiap gereja, Tuhan lebih memperhatikan perubahan dari pribadi-pribadi anggota jemaat yang semakin menyerupai Kristus. Nah, kembali kepada Ishak. Ishak pergi ke Mesir karena hal itu ia pelajari dari Abraham, ayahnya. Ketika ia melihat ayahnya diberkati di Mesir, ia ingin mendapatkan hal yang sama. Pada waktu Abraham menghadapi bencana kelaparan, memang dia pergi ke Mesir. Dan pada waktu itu memang nampaknya Abraham berhasil. Kelihatannya ia mendapatkan semua yang ia maui. Akan tetapi Abraham pergi ke Mesir tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Abraham pergi ke Mesir, tempat mencari berkat, tetapi tanpa kehendak Tuhan terlebih dahulu. Ia pergi ke Mesir tanpa bertanya kepada Tuhan yang menyediakannya. Seringkali kita juga mencoba-coba untuk pergi ke suatu tempat karena kita berpikir disitulah tempat kita mendapatkan berkat. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang memberkati saudara. Bukan Mesir, bukan dunia, tetapi Tuhanlah yang memberkati kita semua. Ishak berpikir dengan melakukan apa yang dia kehendaki, yaitu pergi ke Mesir, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Akan tetapi Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Tuhan tidak mau Ishak langsung melakukan apa yang dia maunya untuk mendapatkan hasil. Tuhan nggak mau begitu. Tetapi Tuhan mau membentuk Ishak terlebih dahulu menjadi orang yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sehingga ketika dia selesai dibentuk oleh Tuhan, dan kemudian ketika dia menabur, maka dia akan menuai 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, apabila saudara dibentuk dan berhasil oleh Tuhan, maka apapun yang saudara lakukan, semuanya akan berhasil. Saudara harus menjadi seorang yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan maui. Itu yang terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Dan itu kadangkala prosesnya lama,
dan prosesnya itu tidak enak, saudara-saudara. Seberapa lama saudara bergumul dengan Tuhan, itu akan menentukan seberapa lama saudara akan mencapai hasil. Ketika Yakub bergumul dengan Tuhan di Sungai Yabok, yang pertama kali Tuhan mau bentuk adalah diri Yakub. Yakub yang artinya penipu. Tetapi setelah Yakub berhasil dibentuk oleh Tuhan, Tuhan mengubah namanya menjadi Israel, artinya Laskar Allah. Nah, setelah Yakub bergumul dengan benar, maka kemenangan pun terjadi. Dan kemudian barulah berkat-berkat itu dialami oleh Yakub. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menghindari Mesir untuk memperoleh berkat? Mengapa kita harus menghindari dunia di dalam memperoleh berkat? Saudara-saudara, hal yang harus kita lakukan, yang harus kita sadari adalah karena dunia akan memberikan kepada kita kontaminasi ya, dari roh-rohnya itu. Kita akan terkontaminasi oleh roh Mesir, oleh roh dunia. Jadi saudara-saudara, Tuhan melarang kita mencari pertolongan ke sana, karena ketika kita menuju ke Mesir, kita akan terkontaminasi oleh roh yang bekerja di dalam Mesir. Sebab kita bukan berasal dari dunia, melainkan kita berasal daripada roh Allah. Kitab Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang kedua dikatakan, menurut New International Version berbunyi demikian, do not go down to Egypt, live in the land where I tell you to live. Jadi Tuhan memperingatkan kepada Ishak untuk tidak pergi turun, go down. Jadi jikalau saudara pergi turun ke Mesir, dalam tanda kutip, maka kerohanian saudara akan mengalami kemerosotan. Di dalam kita ini telah ada benih yang baru, yaitu benih ilahi yang tidak fana. Dan di dalam kita ini ada manusia baru. Jikalau kita turun ke Mesir, maka kita kembali menghidupi benih yang lama, yang natural, yang bersifat kedagingan, dan kita kembali mengenakan manusia lama kita. Coba kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Dikatakan begini. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dikatakan pada waktu Abraham akan masuk ke Mesir, tiba-tiba dia menyentuh roh yang sedang bekerja di Mesir, yaitu roh dusta. Maka kebohongan pun terjadi. Jadi ketika saudara memasuki satu wilayah yang Tuhan tidak mau saudara masuki, maka roh yang ada di wilayah itu akan mempengaruhi saudara, sehingga saudara mempunyai pola pikir yang salah dan pola kerja yang salah juga.
Tiba-tiba Abraham dapat berkata kepada Sarah, "Janganlah engkau mengaku sebagai istriku, karena roh dusta sudah mempengaruhi dia." Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, jangan kita coba keluar daripada rencana Tuhan. Jikalau saudara teruskan perjalanan saudara ke Mesir atau ke dunia ini, maka tak lama saudara akan belajar melakukan apa yang sama yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Apabila saudara melakukan bisnis dengan cara-cara dunia, maka tanpa saudara sadari, dengan mudah saudara akan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh ataupun yang Tuhan tidak kehendaki. Dan apa yang saudara lakukan itu merupakan sesuatu dosa atau sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Tahukah saudara-saudara, ketika saudara kembali dengan cara-cara dunia, maka roh yang sedang bekerja di dunia ini akan menghantui dan mempengaruhi saudara-saudara. Nah, kita belajar tentang apa yang terjadi dengan si anak bungsu, seperti yang dikisahkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Ada dua anak laki-laki, yang satu si sulung dan yang lain adalah si bungsu. Si bungsu meminta harta menjadi haknya, dan setelah membawa harta pemberian bapaknya, ia pergi keluar dari pemeliharaan ayahnya dan juga keluar daripada tudung atau perlindungan ayahnya. Di luar tudung ayahnya, di luar perlindungan ayahnya, pertama-tama yang dilakukan si bungsu adalah berfoya-foya. Padahal selama di dalam pemeliharaan ayahnya, si bungsu tidak pernah berfoya-foya di rumah ayahnya. Ketika di luar rumah ayahnya, ia berfoya-foya. Apa maksudnya? Ketika si bungsu ada di dalam rencana Tuhan, maka dia terlindung. Tuhan melindungi dia, sehingga segala sifat-sifat buruknya tidak keluar. Jadi, setan tidak dapat memanifestasikan diri dalam pribadi yang ada di bawah perlindungan bapaknya. Ketika si bungsu keluar dari rumah ayahnya, maka setan memanifestasikan dirinya dan akhirnya dia berfoya-foya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, jangan anggap enteng perjanjian dengan Tuhan atau perlindungan rohani daripada Bapa itu. Kadang-kadang kita melupakan tudung itu. Kita melupakan perlindungan Allah. Dan ketika kita keluar dari perlindungan Allah itu, kita pikir kita akan mendapat sesuatu, padahal justru kita akan habis di situ. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-15, dikatakan, "Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya." Artinya, si bungsu ini menggabungkan diri menjadi salah satu dari penduduk negeri itu. Dan kemudian dia menjadi sama dengan penduduk itu. Dan orang itu akan berakhir dalam kelaparan, dalam kesengsaraan, dan dalam kemiskinan. Apakah saudara-saudara menginginkan berkat dengan perkenan dan dengan kelimpahan? Jangan melakukan apa yang dunia lakukan. Jangan mengambil langkah sendiri. Jangan keluar daripada ikat janji dengan Tuhan. Apapun dan bagaimanapun kondisi saudara-saudara. Agar perkataan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman, saya perlu menegaskan bahwa perkenan atau kasih karunia Tuhan itu diberikan tanpa syarat. Tuhan memberikan perkenan
atau kasih karunia-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan tidak memberikan perkenan karena kebenaran atau karena perbuatan seseorang, tetapi semuanya itu hanya karena anugerah-Nya. Coba kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat 13 dan ke-16. Roma pasal yang ke-9 ayat 13 sampai dengan ke-16. Dikatakan begini. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi dikatakan dalam ayat ini, sekalipun berkat Tuhan merupakan hasil dari kasih karunia-Nya, bukan karena usaha manusia. Ada bagian manusia yang dapat memudahkan Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya. Nah, kita kembali kepada pengalaman Ishak dalam memperoleh berkat Tuhan. Maka kita dapat menemukan kunci berkat itu dalam pengalaman Ishak bersama Tuhan. Kejadian pasal yang ke-26 tadi, ayat yang kedua dan ketiga. Kita baca. Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Ayat 2 dan ketiga dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Jadi ayat ini menegaskan, tahukah saudara-saudara, berkat Tuhan itu sebenarnya diberikan karena saudara. Berkat Tuhan itu bukanlah karena pekerjaan saudara. Berkat Tuhan itu bukan karena usaha saudara. Tetapi berkat itu dimulai dari saudara sendiri, dari saudara pribadi. Berkat itu dimulai dari saudara. Yang membuat saudara diberkati bukanlah pekerjaanmu, bukanlah usahamu, tetapi saudara pribadi atau saya pribadi. Ya, karena saudara mengasihi Tuhan. Dan setelah Tuhan selesai membentuk saudara, maka berkat itu pasti datang. Tidak akan kemana-mana. Firman Tuhan tadi mengatakan, aku memberkati engkau, kata Tuhan. Jadi, saudara-saudaralah kuncinya. Saudara adalah kuncinya. Bukan pekerjaan saudara. Bukan usaha saudara yang menentukan. Bukan perbuatan kita yang memberkati kita. Tadi dikatakan, karena engkau Abraham, maka segala bangsa di bumi akan diberkati. Karena engkau. Tahukah saudara, apabila saudara menjadi orang seperti itu, maka semua orang di sekitarmu, orang di sekelilingmu, semuanya akan diberkati karena saudara-saudara. Apa saudara mengerti sekarang? Betapa pentingnya pembentukan diri saudara. Sebab itu, jadilah orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan malas untuk berdoa. Jangan pasif di dalam mengiringi Tuhan. Jangan pasif di dalam mengaplikasikan kebenarannya. Ingat, saudaralah sumbernya, bukan pekerjaanmu. Banyak orang mencari pekerjaan, tetapi si akunya itu tidak rela dibentuk oleh Tuhan. Jadi, kalau saudara enggan dibentuk oleh Tuhan, maka saudara akan mengalami apa yang dialami oleh orang-orang di dunia ini. Hidup dari krisis kepada krisis berikutnya. Lihatlah bagaimana bangsa Israel yang tinggal di Gosen.
tidak mengalami tulah yang harus diderita seperti orang-orang Mesir. Oleh karena itu, tinggallah di dalam naungan sayapnya. Maka saudara, bukan saja aman dan sejahtera, namun lebih daripada itu, saudara akan menyerbu dunia ini dengan berkat-berkat Tuhan. Perhatikan ayat ini. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak memperoleh 100 kali lipat, bukan semata-mata karena ia menabur, tetapi karena ia diberkati oleh Tuhan. Tuaian 100 kali lipat terjadi karena proses Tuhan sudah selesai di dalam diri Ishak. Itulah yang akhirnya membuat Ishak menjadi kaya dan menjadi sangat kaya. Jadi kuncinya adalah kita harus menjadi terlebih dahulu untuk memperoleh kekayaan, bukan sebaliknya. Apabila saudara menjadi orang yang telah dibentuk Tuhan, maka keadaan krisis yang bagaimanapun, goncangan ekonomi yang bagaimanapun, tidak akan mempengaruhi hidup saudara-saudara. Jadi sekali lagi, untuk menerima berkat dengan polanya Tuhan, kita terlebih dahulu harus menjadi seseorang yang Tuhan kehendaki. Kita harus melalui proses pembentukan diri yang mungkin dapat berlangsung cepat atau juga berlangsung lambat. Berlangsung cepat apabila kita taat dan penuh penyerahan diri. Berlangsung lambat apabila kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita melepaskan diri dari pembentukan Tuhan. Berlangsung lama apabila kita hanya mempercayakan diri kita kepada Tuhan setengah-setengah. Tidak ada jalan pintas untuk menerima berkat-berkat-Nya selain daripada menjadi orang yang Tuhan kehendaki. Tidak ada jalan mudah untuk menjadi orang seperti yang Tuhan kehendaki. Kita seperti tanah liat di tangan seorang penjunan. Itulah diri kita pada waktu kita dibentuk. Dan sebagai tanah liat, kita tidak perlu bertanya-tanya, mengapa Tuhan membentuk kita seperti ini? Kok bukan seperti itu? Mengapa saya harus begini? Kok bukan seperti itu? Percaya dan taat saja. Maka pembentukan itu akan menjadi proses yang mudah dan cepat. Dan apabila kita telah selesai dibentuk oleh Tuhan, maka kita tinggal menunggu, yaitu menunggu waktu saja untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita bersyukur bahwa firman Tuhan ini diberitakan kepada saudara-saudara agar kita tidak malas untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita memasrahkan diri kita sebaik-baiknya, dan biarlah tangan Tuhan saja yang akan menuntun kita untuk perjalanan kita lebih lanjut. Puji Tuhan, haleluya. Seperti yang telah kita lakukan sehari-hari. Hari ini adalah ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa perjamuan kudus adalah suatu pengalaman rohani yang sangat indah, yang tidak boleh dijadikan sekedar tradisi agama atau sekedar formalitas yang rutin dalam ibadah kita. Karena di dalam sakramen perjamuan kudus ini, hati dan pikiran kita terarah pada pribadi dan karya daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah saat ini kita hening sejenak. Kita kembali merenungkan akan kasih
karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Yesus Tuhan kita, Dia rela mati di kayu salib agar saudara-saudara yang seharusnya mati dapat hidup, dan oleh hidup itu maka saudara boleh melakukan kehendak-kehendaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau periksa hati kita sama-sama. Adakah di dalam diri kita ada satu kerelaan untuk kita dibentuk oleh Tuhan? Tuhan ingin agar kita seperti yang Tuhan maui atau Tuhan kehendaki. Dan biarlah kita rela untuk dibentuk seperti apa yang Tuhan maui. Karena di balik itu semua ada kelimpahan yang menanti kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Pertama-tama kami datang mohon ampun daripada segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni perbuatan-perbuatan kami, kelakuan-kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam pikiran kami, terlebih-lebih dalam tindakan kami. Bapa, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sucikan hati kami, ampuni kami Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan perjamuan kudus ini juga, kami juga mau melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kami yang sudah bersalah kepada kami, karena Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu, mengingat akan kasih setia-Mu, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita ambil roti dan kita pegang di tangan kanan kita. Haleluya. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan dahulu. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya. Kemudian berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita ambil cawan yang berisi anggur, dan kita dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bukankah cawan berkat yang atasnya kami mengucap syukur itu adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Puji Tuhan, syukur. Syukur Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya kepada kita semua. Haleluya, puji Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang ada di surga, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang lain yang mengikuti acara ibadah kami ini, Tuhan. Tuhan, mereka semua adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau bentuk sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan janji-Mu, perjanjian-Mu atas mereka semua, Tuhan. Ketika mereka selesai dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu. Oleh mereka lah Tuhan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami hadapkan mereka dalam tangan-Mu. Dan kiranya tangan-Mu yang berkuasa memberkati satu persatu sidang jemaat-Mu. Memberkati mereka semua Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan mereka mendapatkan kecukupan di dalam segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Bukan saja berkat keuangan mengalir di dalam kehidupan mereka, tapi berkat kesehatan ada juga di dalam mereka. Melindungi mereka semua dari segala mara bahaya, teristimewa dari paparan wabah COVID-19 yang saat ini merajalela di sekitar kami. Darah yang berkuasa, darah Yesus Kristus dan bilur-bilurnya membentengi kami semua dari segala virus-virus yang membahayakan ini. Dan kami boleh terlepas atau terluput dari ancaman virus-virus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari sebelum kita berpisah, kita angkat tangan kita dan kita mau menerima berkat. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Kan tercurah, itulah janji hidup segar dari sorga. Kan diberi penebus hujan berkat-Mu, itu
Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan untuk kami setiap waktu. Untuk itu, ajarilah kami untuk selalu dan selalu mensyukuri semuanya Bapa. Amin. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera.